Perkenalkan, nama saya Muhaimin, NIM F10312411002. Halo, saya Yolanta Fia dengan NIM F10312411061. Oke. Dan saya Afra Andriana dengan NIM F10312411016. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami akan menjelaskan atau memaparkan materi teori belajar sibernetika dalam pembelajaran yang mendapat. Nah, kemajuan dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tentu sangat berpengaruh pada berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Dunia pendidikan saat ini sudah menyatu dengan teknologi dan informasi, dan tidak mungkin lagi untuk ditinggalkan. Pendidikan akan lebih maju bila mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dan maksimal. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi juga memunculkan sebuah teori belajar yang memunculkan tentang sebuah pemanfaatan informasi. Teori belajar tersebut dinamakan teori sibernetika. Dalam teori belajar sibernetik menekankan pada pengolahan informasi yang diperoleh dengan baik untuk menjadi pengetahuan. Teori belajar sibernetika ini merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori yang lainnya. Proses belajar itu sendiri memang penting dalam teori ini, namun ada yang lebih penting, yaitu sistem informasi yang dipelajari oleh siswa agar menjadi sebuah pengetahuan. Asumsinya adalah bahwa tidak ada satu proses belajar yang relatif atau ideal untuk segala situasi belajar dan yang cocok untuk semua siswa. Sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi yang diperoleh dan diolah dengan baik oleh siswa. Teori belajar sibernetik merupakan salah satu teori belajar yang menyatukan tentang teori dan praktik atau laboratorium komputasi. Aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Belajar bukan suatu yang bersifat alamiah, namun terjadi dengan kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi internal dan eksternal. Sehubung hal tersebut, maka pengelola pembelajaran dalam teori ini menuntut pembelajaran untuk diorganisir dengan baik, yang memperhatikan kondisi-kondisi tertentu. Kondisi internal peserta didik mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pendidik atau seorang guru dalam mengelola pembelajaran. Antara lain, yang pertama itu adalah kemampuan awal peserta didik, yang kedua motivasi, yang ketiga pemahaman, yang keempat persepsi, yang kelima ingatan, yang keenam lupa, dan yang ketujuh transfer. Selanjutnya, kondisi eksternal berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi. Yang pertama ada kondisi belajar, yang kedua ada tujuan belajar, yang ketiga pemberian umpan balik. Berdasarkan deskripsi proses pengolahan informasi yang terjadi merupakan interaksi faktor internal dan eksternal dari peserta didik. Maka aplikasi pengelolaan kegiatan pembelajaran berbasis sibernetik yang baik untuk dilakukan bagi peserta didik agar dapat memperlancar proses belajar peserta didik, yaitu yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, memberitahu tujuan pembelajaran. Yang ketiga, merangsang ingatan pada persyaratan belajar. Yang keempat, menyediakan bahan perangsang. Yang kelima, memberikan bimbingan belajar. Adapun implementasi dalam pembelajaran sibernetik antara lain, yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi
tersebut. Yang kelima, menyusun materi pembelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasi. Kesimpulan dari materi yang sudah kami bahas, yaitu teori semiotika ini sangat relevan untuk pembelajaran modern, terutama dalam pembelajaran daring dan blended learning. Teori ini membantu mengoptimalkan proses pengolahan informasi, komunikasi, dan interaksi dalam sistem pembelajaran. Implementasi dalam teori sebagai ini dapat meningkatkan kemandirian, disiplin, dan motivasi siswa serta mendukung inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi.